Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu buat teman-teman semuanya. Kali ini kita kedatangan sebuah cerita dari Kak Silvi, di mana beliau merupakan salah satu teman GHL. Hai Kak Silvi, di mana cerita ini berasal dari ayahandanya sendiri yang merupakan pelaku pesugihan dengan Nyi Blorong. Nah, kisah ini bermula di mana sekitar 25 tahun yang lalu, di mana kondisi perekonomian dari ayah Kak Silvi yang kita sebut saja dengan nama Bapak A. Beliau merupakan seorang pegawai kantoran biasa di salah satu perusahaan ternama yang ada di Jawa Tengah. Beliau memiliki 3 orang anak, laki-laki dan juga 2 anak perempuan. Bapak A dan keluarganya tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang berada di sudut kota Semarang. Suatu hari, teman dari Pak A, kita sebut saja dengan nama Bapak Bejo. Dia menawarkan sesuatu yang mengejutkan ke Pak A. Kamu mau ikutan nggak? Ikutan apa? Temanku habis dapat duit yang nggak masuk akal nih. Katanya dia cuma mandi dan ritual di pantai selatan. Hah? Serius? Caranya gimana? Pak A pun yang awalnya belum begitu percaya dengan cerita dari temannya tersebut, tapi dalam hatinya yang penasaran, dia bertanya-tanya, apa iya benar bisa terjadi? Apa iya cuman mandi di laut selatan dan ritual bisa dapat duit? Ia pun menanyakan lebih lanjut ke temannya itu. Akhirnya, mereka menyepakati untuk berangkat menuju ke Laut Selatan pada malam Jumat Kliwon di bulan itu. Kemudian, Pak A membawa berbagai macam ukur rampe atau biasa kita sebut dengan sesajian yang disuruh oleh Pak Bejo, seperti ayam cemani hitam, kepala kambing, dan juga berbagai jenis bunga, dupa, menyan, buah-buahan yang cukup banyak, serta emas-emasan. Nah, sesampainya di Laut Selatan, di sebuah kota yang cukup terkenal yang ada di Jawa Tengah, Pak Bejo mempertemukan Pak A dengan seorang dukun yang sepertinya cukup terkenal di daerah itu. Karena ketika Pak Bejo dan Pak A sampai di sana, ia harus antri 4 orang sebelum akhirnya dukun tersebut menemui Pak Bejo dan juga Pak A. Ketika sudah giliran mereka untuk menemui dukun tersebut, tanpa banyak basa-basi, sang dukun seolah tuh udah tahu maksud kedatangan mereka datang ke tempat itu dan hanya menanyakan, apa semua sudah disiapkan? Lalu Pak Bejo menjawab, sampun mbah. Pak A hanya diam dan menyimak ketika sang dukun mempersiapkan segala ukur rampe atau sesajian yang sudah ia bawa. Kemudian ketika sesajian itu sedang disusun, sepertinya dukun itu sedang meritualkan ukur rampe atau sesajian itu. Tiba-tiba setelah itu, dukun tersebut memberikan beberapa bunga yang diwadahi menggunakan daun pisang kepada Pak A sambil berkata, "Niki kangge siram," yang artinya, "Ini bunganya, silahkan digunakan untuk mandi." Pak A yang kebingungan tetap mengikuti arahan dari dukun itu dan Pak Bejo juga mengangguk seakan memberi kode kepada Pak A untuk melakukan yang telah diperintahkan oleh dukun itu. Kemudian Pak A masuk ke sebuah bilik kayu yang terbuat dari anyaman yang seperti tempat itu sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang memang hendak melakukan ritual bersama dengan dukun tersebut. Ketika Pak A sedang mandi, tiba-tiba ia mendengar sebuah suara yang tipis namun berada di telinganya. Sampun ditenggo kalih nyai. Pak A pun terkejut awalnya dan bingung dengan suara yang baru saja ia dengar. Apa maksudnya? Tanya Pak A dalam hati. Namun Pak A akhirnya menyelesaikan ritual pertamanya untuk mandi menggunakan bunga dari dukun itu dan kembali menemui dukun tersebut. Setelah Pak A duduk di depan dukun tersebut, tiba-tiba ada yang aneh. Sang dukun berkata,
Balongmu kui balong wangi nang. Pak A pun bingung dengan kata-kata yang diucapkan oleh dukun itu. Maksudnya Mbah? Tapi dukun itu hanya diam dan tersenyum. Seakan Pak Bejo itu tahu kode dari dukun tersebut dan hanya berkata pada Pak A, "Wes, jalani wae." Yang artinya, sudah, dijalani saja. Pak A pun berdiam. Dan kemudian di jam 11 malam, mereka menuju ke bibir pantai bersama-sama. Ramai sekali malam itu, di mana malam Jumat Kliwon, puluhan orang, bahkan mungkin ratusan, berada di pinggir pantai dan melakukan berbagai macam ritual bersama dukunnya masing-masing dan mungkin memiliki keinginannya masing-masing. Pak A dan Pak Bejo duduk di belakang dukun tersebut, di mana di sekeliling mereka tertancap kurang lebih 100 dupa yang mengelilingi mereka. Pak A dan Pak Bejo hanya diam ketika dukun itu sedang komat kamit seakan membacakan sebuah mantra untuk mengundang sesuatu. Anehnya, angin malam itu sangat kencang. Namun, tidak ada satupun angin yang mampu menembus kulit mereka. Seakan hanya sebuah kehampaan yang dirasakan dan tidak ada hawa sedikit pun dalam lingkaran dupa itu, di mana ada Pak A, Pak Bejo, dan juga dukun itu yang sedang duduk di tengah lingkaran. Dari kejauhan, tiba-tiba Pak A terkejut. Karena beliau melihat seperti sebuah bintang yang jatuh, namun guratan cahaya itu bukan berwarna kuning, melainkan berwarna hijau yang jatuh cepat ke dalam air. Sat! Tiba-tiba, setelah apa yang dilihat oleh Pak A, angin yang sebelumnya tidak bisa masuk ke dalam lingkaran dupa itu, tiba-tiba menusuk ke kulit Pak A. Dan hawa yang sebelumnya tidak terasa sama sekali, akhirnya mulai dirasakan oleh badannya. Tiba-tiba setelah itu dukun tersebut mengangkat kedua tangannya seperti orang yang sedang menyembah sesuatu untuk berada di tengah laut. Sontak Pak A dan Pak Bejo mengikuti gerakan yang dilakukan oleh dukun itu. Kemudian sang dukun berkata, "Rendem awakmu kabeh nganggo miline banyu segoro." Ucap dukun itu, yang artinya, "Sekarang rendam badanmu dengan air laut." Pak A dan Pak Bejo mengikuti ucapan dari dukun itu, dan kemudian mereka berjalan perlahan menuju ke bibir pantai. Ketika air mulai mendekat ke arah Pak A, ia terkejut karena air laut yang seharusnya terasa dingin saat terkena kulitnya terasa seperti air hangat. Dan air laut yang seharusnya terasa asin malah terasa tawar ketika mengenai bibir dari Pak A. Setelah kurang lebih 15 menit lamanya, Pak A berendam di bibir pantai. Pak A dan juga Pak Bejo diminta untuk meminum air laut sebanyak 1 gelas. Dan anehnya, air laut yang seharusnya terasa asin, malah terasa tawar ketika mereka berdua minum. "Sampun ditampi kalih Kanjeng Nyai," ucap dukun itu ketika seluruh ugo rampe sudah dihanyutkan ke laut dan mereka sudah berendam dan meminum air laut tersebut. Pak A sudah mulai mengalami beberapa hal yang tidak masuk akal ketika awal melakukan ritual-ritual yang ia jalani. Namun, ia menepi segala perasaan gundah di hatinya, karena masih ada perasaan penasaran dan juga ketidakpercayaan yang ada di dalam hatinya. Setelah itu, Pak A dan Pak Bejo pulang kembali menuju ke kota Semarang, menggunakan mobil rental yang memang sengaja mereka sewa untuk melakukan ritual tersebut. Di perjalanan pulang, Pak Bejo menyampaikan kepada Pak A, "Sebentar lagi kita kaya, kawan." Pak A pun yang masih ragu-ragu dengan semua yang terjadi hanya menjawab Pak Bejo, "Halah, dilihat saja. Mana mungkin hal tersebut bisa terjadi."
Nyai Ratu sudah menerima ugorambe kita. Tidak semua orang mau ditemui oleh Nyai. Kita adalah orang yang beruntung, kata Pak Bejo menggebu-gebu. Wong aku nggak lihat apa-apa, Nyai Ratu apanya? Mengada-ada kamu, ujar Pak A sambil bergurau. Lalu perjalanan mereka sampailah ke kota Semarang, dan mereka pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Sesampainya di rumah, sang istri menyambut kepulangan suaminya. Ia tidak tahu apa yang telah dimulai oleh suaminya, dan ia tidak tahu bahwa pintu malapetaka untuk keluarganya telah dibuka oleh suaminya. Sang istri bahkan tidak tahu bahwa suaminya telah melakukan perjanjian dengan dukun, karena alasan beliau kemarin tidak pulang karena adanya acara kantor. Singkat cerita, keesokan harinya Pak A pergi ke kantor seperti biasa. Tiba-tiba atasannya memanggil dan mengatakan bahwa ia akan naik jabatan dikarenakan kepala cabang di kantor tersebut tiba-tiba mengundurkan diri. Pak A masih menganggap segala sesuatu yang terjadi adalah hal yang kebetulan. Sampai pada suatu ketika, Pak A merasa kesal oleh anak buahnya dan tiba-tiba ia menyumpahi anak buahnya tersebut. Tak sumpahi kuaraan, dasar bocah kerja rak tau becus. Tiba-tiba seakan ada suara di telinga kanan Pak A. Suara samar tidak jelas, namun terdengar suara wanita tertawa yang cukup membuat bulu kuduk Pak A berdiri. Jam pulang kerja pun sudah berbunyi dari alarm HP Pak A. Ketika Pak A sedang dalam perjalanan pulang dari kantornya menuju ke rumah, ia mendapatkan telepon dari rekan sesama kerjanya yang mengabarkan bahwa anak buahnya yang tadi bermasalah dengannya tiba-tiba mengalami kecelakaan tunggal di jalan turunan ketika akan berbelok. Sontak Pak A terkejut dan tidak bisa berkata-kata dengan apa yang baru saja terjadi. Singkat cerita, semua berlalu begitu cepat. Pak A berhasil mendapatkan jabatan tertinggi di kantor pusat yang ada di kota Jakarta. Otomatis dia harus berpindah tempat dari Semarang ke Jakarta, menggantikan posisi manajernya waktu itu. Kehidupan yang Pak A idamkan sedari dulu akhirnya terwujud dalam waktu kurang dari 1 tahun. Keluarga Pak A mendapatkan kehidupan yang layak. Anak-anaknya bersekolah di sekolahan yang ternama dan istri Pak A pun mendapatkan perubahan ekonomi yang sangat melonjak. Tepat setahun setelah Pak A pergi ke Mbah Dukun itu bersama dengan Pak Bejo, tiba-tiba ketika Pak A sedang berada di Jakarta untuk bekerja, istrinya menelpon Pak A sambil menangis dan menjerit-jerit. Pak, boleh Pak, Dika Pak, Dika. Ada apa Bu? Tenang dulu, Dika kenapa? Dika Pak, Dika ditabrak truk Pak. Sambil istrinya menjerit-jerit melalui panggilan telepon itu, Pak A hanya bisa menjawab, Astagfirullahaladzim, ucap spontan Pak A. Tanpa pikir panjang, ia langsung memesan tiket pesawat dan pulang ke Semarang untuk menemui keluarganya. Sesampainya di Semarang, Pak A terkejut melihat kondisi anak pertamanya, Dika, karena kepalanya dalam keadaan sudah tidak utuh lagi. Istrinya pun berkali-kali jatuh pingsan karena masih dalam keadaan syok melihat anak pertamanya meninggal dunia. Kemudian pemakaman dilakukan hari itu juga. Dan karena dalam keadaan yang sangat lelah, Pak A tertidur di sofa ruang tamunya. Di dalam tidurnya, ia bermimpi
bertemu dengan seekor siluman ular yang sangat besar bersisik emas dan hijau. Tingginya sekitar 2 meter, namun berbadan manusia sampai ke bagian kepala dan dia menggunakan mahkota. Di dalam mimpi itu terlihat anak laki-lakinya, Dika, sedang digandeng oleh siluman ular tersebut sambil berkata, "Bocah iki dipendet kalih nyai." Yang artinya, anak ini sekarang sudah diminta oleh nyai. Di dalam mimpinya, Pak A berusaha berteriak dan mengejar anaknya. Namun seakan ada ombak yang tiba-tiba menabrak badannya dan kemudian ia terbangun dari tidurnya dalam posisi terkejut. Untuk pertama kalinya, Pak A akhirnya merasa bersalah atas apa yang dulu telah ia lakukan. Dan ia tidak tahu bahwa apa yang dulu ia lakukan akan berimbas pada keluarganya. Seminggu setelah kejadian itu, akhirnya Pak A kembali ke Jakarta untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah lama ia tinggalkan. Pak A berpikir untuk menemui Pak Bejo yang sekarang sudah memiliki sebuah usaha di kota Klaten. Terakhir kali Pak A mendengar cerita tentang Pak Bejo, ia membangun sebuah bisnis kayu. Dan akhirnya sekarang ia menjadi salah seorang bos kayu yang terbesar di sana. Suatu waktu, Pak A memutuskan untuk menemui Pak Bejo di kota Klaten dan membahas apa yang dulu pernah mereka lakukan. Perjanjian yang sudah mereka buat bersama dengan dukun itu. Sesampainya Pak A di sebuah gudang yang sangat besar, Pak A melihat Pak Bejo dari kejauhan, berkemeja hitam, celana jeans, dan tampak awet muda, dan memegang segepok uang yang baru saja ia terima dari karyawannya. Pak Bejo yang menyadari keberadaan Pak A di depan pintu, tiba-tiba memanggilnya. "Woi, kemana aja? Lama banget kita nggak ketemu." Pak A pun tersenyum melihat Pak Bejo yang sekarang sudah dalam kondisi ekonomi yang sangat berubah. "Sehat bro, piye kabare? Dilihat-lihat makin jaya aja kamu nih bro." Pak Bejo dengan senyum bangga menjawab ke Pak A. "Iya nih bro, nyai ngewangi aku banget. Wong-wong sing do benci karo aku wis do mati. Saiki aku nrimo kabeh upahe. Yo iki." Sambil Pak Bejo menunjukkan gudang yang besar di belakang badannya. Pak A syok dengan ucapan Pak Bejo. "Maksudmu apa?" "Iya bro, nyai golek tumbal saka wong-wong sing rak seneng karo dhewe." "Iso wae wong sing kowe rak seneng." Yang artinya, iya teman, nyai mencari tumbal dari orang-orang yang tidak suka terhadap kita. Bisa saja orang yang kita bahkan benci. Pak A terdiam sejenak mendengar semua ucapan dari Pak Bejo. "Sopo koncomu sing wis mati?" Tiba-tiba Pak Bejo menceletuk seperti itu. Yang artinya, siapa temanmu yang sudah meninggal? Namun Pak A tidak menjawab pertanyaan dari Pak Bejo. Namun ia menanyakan kehidupan rumah tangga dari Pak Bejo. "Piye kondisinya anak-anakmu karo bojomu?" Yang artinya, gimana kondisi dari anak-anakmu dan juga istrimu? Pak Bejo terkejut dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak A. Namun dengan enteng Pak Bejo menjawab, "Wes dipendet karo nyai, diopeni karo nyai." Yang artinya, sudah diambil oleh nyai. Sekarang sudah dirawat oleh nyai. Pak A mendengar hal itu, seolah dunianya runtuh. Apa maksudnya? Lalu harus apa Pak A setelah ini? Pikirnya kacau. Runyam setengah mati. Maksudmu? Keluargamu meninggal? Semuanya? Dengan enteng Pak Bejo menjawab, "Iya, aku wis ikhlas. Wong wis diganti karo nyai, karo pondok iki."
Pak Bejo yang ia lihat sekarang bukanlah Pak Bejo yang dulu. Pak Bejo yang sayang dan menomor satukan keluarganya, melainkan Pak Bejo yang ia lihat sekarang merupakan Pak Bejo yang berambisi dan mengorbankan segalanya demi uang dan harta. Pak A tiba-tiba marah kepada Pak Bejo. Kenapa kowe gak ngomong nek iki nganggo tumbal? Aku ra gelem, aku meh mandek. Yang artinya, kenapa kamu gak berkata dari awal kalau segala macam ini itu menggunakan tumbal? Aku gak mau untuk dilanjutkan, aku ingin berhenti. Pak Bejo pun menjawab dengan enteng. Kabeh sing wis dijalanke rak bakal iso dindeke, yang artinya semua yang sudah dijalankan tidak bisa dihentikan. Pak A pun sontak berteriak kepada Pak Bejo. Anakku lanang mati, ucap Pak A. Pak Bejo tersenyum tipis dan membisikkan kepada Pak A. Aku wis tahu ngalami kuwi 6 bulan yang lalu. Percayalah, setelah ini Nyai akan mengirimkan rezeki besar buatmu. Pak A yang tersulut emosi tiba-tiba ingin memukul wajah Pak Bejo, namun dihalangi oleh karyawan dari Pak Bejo. Pak A pun diusir dari sana. Sebelum memasuki mobil, Pak Bejo sempat berteriak kepada Pak A. Apa yang sudah kamu mulai tidak bisa kamu hentikan. Nyai tahu segalanya. Melihat dan mendengar semua yang baru saja terjadi, Pak A tiba-tiba menangis di dalam mobilnya. Ia tidak mau kehilangan istri dan kedua anak perempuannya. Ia tidak tahu apa lagi yang harus ia lakukan untuk menghentikan semua hal yang setelah ia jalankan. Setiap malam, Pak A memimpikan hal yang sama berturut-turut. Ia melihat anak laki-lakinya Dika dalam keadaan kaki dan tangan dirantai dan berteriak meminta tolong kepadanya. Pak, tolong Dika, Pak. Dika nggak mau di sini. Itu terus terucap di dalam mimpinya. Dan seakan ada kabut tebal yang menghalangi Pak A untuk bisa mendekat ke arah anaknya. Suatu ketika, Pak A mendengar kabar bahwa istrinya jatuh sakit. Ketika Pak A membawanya ke rumah sakit, istrinya hanya mengeluh bahwa perutnya terasa sakit, seperti sedang disayat dengan menggunakan pisau tajam. Namun, ketika semua tindakan dokter dilakukan, ronsen, dokter bedah, dan segala dokter spesialis sudah dikerahkan, tidak ada satupun yang terlihat, dan dokter menyatakan bahwa istrinya dalam keadaan sehat. Hal aneh mulai terjadi kepada istrinya, di mana setiap jam 3 pagi, istrinya selalu menjerit karena katanya perutnya seperti disayat oleh pisau berkali-kali. Pak, sakit Pak, tolong Pak. Namun ketika waktu sudah menunjukkan pukul 5, sakit perut yang dialami oleh istrinya berangsur-angsur membaik. Suatu malam, istrinya bahkan pernah berucap, kalau gini terus, aku gak kuat Pak. Mending aku nyusul Dika saja. Aku gak sanggup Pak. Sakit Pak, sakit. Ucap istrinya lirih kepada Pak A. Akhirnya, malam itu, Pak A memutuskan untuk pergi ke rumah dukun yang waktu itu ia datangi bersama dengan Pak Bejo. Ketika sampai di rumah dukun itu, ada seorang wanita tua yang sedang menyapu halaman itu dan bertanya, ono kepentingan opo le? Yang artinya, ada kepentingan apa? Lalu Pak Am menjelaskan bahwa ia ingin bertemu dengan dukun itu. Namun wanita tua itu hanya menjawab, sampun sedo, yang artinya sudah meninggal. Pak A terkejut mendengar ucapan wanita tua itu
dan tiba-tiba berteriak, "Terus piye? Terus piye? Anakku wis mati. Saiki bojoku lara. Aku mek medhot kabeh. Gowo bondoku. Aku mung pingin bojoku sehat." Yang artinya, lalu aku sekarang harus bagaimana? Anakku sudah meninggal dan sekarang istriku sakit. Aku ingin menyelesaikan, aku ingin memutus semuanya. Bawa harta ini kembali, aku hanya ingin istriku sehat. Seolah wanita tawa itu tahu apa yang sudah pernah dilakukan oleh Pak A. Wanita tua itu hanya tersenyum dan menjawab, "Trimono sing wis mbok lakokke." Yang artinya, terima saja apapun yang memang sudah kamu lakukan. Lalu dia meninggalkan Pak A dan masuk ke dalam rumah tua itu. Pak A pulang ke rumah tanpa mendapatkan jawaban dan solusi apapun tentang segala hal yang sedang terjadi di kehidupannya saat ini. Ia menangis keras di jalan dan seolah di tengah tangisnya, ia mendengar suara berat yang tiba-tiba ada di kuping sebelah kanannya. "Sampun wayahe." Tanpa mengerti apa yang dimaksud dari perkataan itu, Pak A tiba-tiba menjerit, "Stop! Aku mandek kabeh." Namun seakan ada tawa kecil dari seorang wanita yang ia dengarkan. Sesampainya di rumah, seperti biasa, di jam 3 pagi, ia melihat istrinya menjerit-jerit karena tidak kuat menahan apa yang ia rasakan dengan perutnya. Seorang tetangga samping rumahnya tiba-tiba keesokan harinya mendatangi Pak A untuk memberikan solusi. "Pak, istrimu kenapa nggak coba diruqyah atau dibawa ke ustadz?" Mendengar kata-kata dari tetangganya tersebut, Pak A pun bertanya, "Apa kamu punya kenalan, Pak?" Lalu tetangganya itu memberikan alamat dari seorang ustadz yang ia kenal. Saat ini Pak A sudah tidak ada lagi mempedulikan pekerjaannya. Ia hanya berfokus bagaimana istrinya tersebut bisa sembuh. Bahkan sudah lebih dari sebulan Pak A tidak berangkat ke kantor yang ada di Jakarta. Pak A akhirnya mendatangi alamat dari ustadz tersebut. Sesampainya di rumah ustadz itu, ia menceritakan semua yang sudah pernah ia lakukan dulu. Semua ritual yang ia jalankan sambil menangis di depan ustadz itu. Sang ustadz hanya menghela nafas panjang sambil berkata, "Istighfar, Pak. Ayo, sekarang antarkan saya ke rumah Anda." Sesampainya di rumah Pak A, ustadz tersebut terkejut dengan mata terbelalak, seolah dia melihat sesuatu yang ada di atas atap dari rumah Bapak A tersebut. Sambil komat kamit seakan sedang membacakan sesuatu. Ketika Pak Ustadz masuk ke rumah Pak A dan ia memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya. Ia terkejut melihat kondisi dari istrinya. Tidak sampai 5 menit, Pak Ustadz berada di rumah Pak A. Kemudian Pak Ustadz keluar dari rumahnya. Pak Ustadz berkata, "Sudah terlambat. Perjanjian yang kamu lakukan sudah menargetkan seluruh anggota keluargamu. Dan saat ini istrimu sudah diikat dengan perutnya dan hanya tinggal menunggu waktu untuk diambil." Pak A pun yang mendengar jawaban dari Ustadz hanya bisa berkata, "Lalu saya harus bagaimana, Pak Ustadz? Saya tidak mau istri saya kenapa-kenapa." Pak Ustadz hanya bisa menjawab, "Saya tidak bisa membantu banyak. Minumkan air ini ketika istrimu merasakan kesakitan dan kembalilah kepada Tuhan." Ucap Ustadz itu lalu pergi meninggalkan rumah Pak A. Semenjak kedatangan Ustadz tersebut, kondisi semakin memburuk. Seakan Nyai tahu akan apa yang dilakukan oleh Pak A. Pembelotan dan pemberontakan Pak A.
seakan didengar oleh sang nyai. Malam itu, suara kuda dan kerincingan terdengar kencang seakan sedang mengelilingi rumah Pak Al. Jendela kamarnya tiba-tiba terbuka dengan lebar. Angin kencang masuk ke dalam rumahnya dan hujan deras menyertainya. Hujan badai tiba-tiba datang pada malam hari itu. Tiba-tiba, pet, lampu seluruh rumah padam. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba ketika Pak A sedang menilik ke listriknya, suara jeritan muncul dari dalam kamar. Tolong! Sebuah ucapan yang terakhir kali Pak A dengar. Dan tiba-tiba setelah itu, lampu rumah hidup kembali dan ia berlari ke kamarnya. Ia terkejut ketika menemukan istrinya dalam posisi tidak bernyawa dengan luka sayatan yang ada di bagian perut. Dan posisi kamar yang basah terkena air hujan dikarenakan jendela yang tadi terbuka. Pak A yang melihat kondisi itu, lalu berdiri mengecek kedua anak perempuannya yang ada di kamar berbeda. Seolah mereka tidak mendengar apa yang terjadi dan seakan tidak ada apapun yang terjadi di sana. Mereka masih tertidur pulas. Pak A berlari kembali ke kamarnya untuk memeluk istrinya yang sudah tidak bernyawa, berharap masih ada sisa harap yang ada di sana. Ia merasa bersalah dengan semua hal yang terjadi di hidupnya dan menimpa keluarganya. Tiba-tiba ia mendengar suara berat kembali di telinga kanannya. Sampun dipendet kalih nyai, yang artinya sudah dibawa oleh nyai. Pak A hanya bisa menjerit dan menangis melihat istrinya yang sudah terbujur tidak bernyawa dengan luka yang ada di perutnya yang tidak masuk akal. Keesokan paginya, pemakaman dilakukan dan tetangga membicarakan terkait keanehan yang terjadi dengan keluarga Pak A. Isu pesugihan, keluarga yang ditumbalkan, tangisan palsu menjadi gosip di antara para tetangga. Pak A yang samar-samar mendengar hal itu hanya bisa terdiam dan tidak mampu menanggapi ucapan para tetangga. Melihat segala hal yang sudah terjadi dalam hidupnya, ia tidak lagi bisa mengorbankan kedua anak perempuannya yang masih hidup itu. Namun, Pak A tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Pak A hanya berusaha untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ia memulai untuk sholat kembali setelah setahun lebih ia tinggalkan segala hal itu. Dan menjadi imam untuk kedua anak perempuannya. Kedua anaknya yang masih kecil tidak paham dan hanya menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya. Semakin Pak A berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin riuh pikirannya dan semakin kacau yang ia rasakan dalam dirinya. Suara-suara aneh mulai ia dengar. Bisikan-bisikan yang seakan menyuruhnya untuk membunuh anaknya selalu ia dengar melalui kuping kanannya. Suatu pagi, Sylvie, anak perempuan Pak A yang hendak bersiap-siap untuk berangkat sekolah, ia akan membangunkan ayahnya seperti biasa. Ketika ia mengetuk kamar sang ayah, tidak ada jawaban yang ia terima dari dalam kamar tersebut. Ayah, ayo bangun. Sudah jam berangkat, ayah. Namun, semakin kencang Sylvie mengetuk pintu tersebut, tidak ada jawaban dari kamar ayahnya. Ketika Sylvie memutuskan untuk membuka pintu kamar ayahnya, ia terkejut dan berteriak karena melihat sang ayah sudah tergeletak di lantai kamarnya dengan posisi mulut berbusa dan memegang sebuah botol obat-obatan.